Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Faros, kelas 11 IPS 2. Akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bisikan. Awal kisah, Anton dan Irdan yang merupakan siswa kelas 10 dari SMA Srikaya berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu setelah pulang sekolah. Pada saat itu, SMA Srikaya baru saja selesai melaksanakan ujian kenaikan kelas. Anton dan Irdan terus membicarakan tentang rencana tersebut di kelas. Mereka benar-benar berniat untuk mencari pengalaman dengan mendaki gunung. Anton kemudian bertanya pada Irdan, "Irdan, nanti pulang sekolah mampir ke rumah gue dulu bisa kan?" Kemudian Irdan menjawab, "Bisa aja gue mah, emang lu mau ngapain?" Kemudian Anton balas, "Ngomongin soal ke Gunung Lawu nanti." "Oh ya udah," jawab Irdan. Kira yang sedang makan di samping Anton dengan tidak sengaja menguping pembicaraan mereka, dan kemudian ia menghampiri Anton dan Irdan. Lalu Krea bertanya, Anton, lu mau ke Gunung Lawu ya?" tanya Krea. Dan Anton pun menjawab, "Iya, memang kenapa, mau ikut?" Lalu Krea tertawa, "Hahaha, kayak pada sanggup aja lu. Lagian kan tuh gunung serem banget, udah banyak kasus yang hilang di sana. Alah, terserah gua lah, ya gak Dan?" Irdan pun membalas, "Iya, repot amat lu, lagian kita doang yang mau pergi. Kan gue cuman bilangin doang, orang yang kayak lu gini nih yang bakalan hilang nanti," balas Krea. Anton pun menjawab, "Ya elah, masih percaya aja lu sama begituan. Terserah lu dah," kata Krea. Setelah pulang ke sekolah, Anton dan Irdan langsung pergi ke rumah Anton. Kemudian sesampainya di sana, ia bertemu dengan ibu Anton yang sedang menyapu halaman rumah. Kemudian Anton pun bertanya pada ibunya, "Anton, Bu, ibu pernah nggak mendaki gunung?" Kemudian ibu Anton menjawab, "Pernah waktu SMA." "Memang kenapa kamu nanya begitu?" "Nggak apa-apa kok, Bu. Emang mendaki gunung susah ya? Kata teman Anton sih gitu." Ibu Anton menjawab, "Wah, jangan ditanya, ibu aja nggak sanggup. Belum sampai pos pertama aja ibu kaki ibu sudah gemetar." "Oh begitu, kira-kira kalau mau mendaki gunung apa aja sih yang harus disiapin?" Kenapa kamu nanya begitu? Kamu mau mendaki gunung emangnya ya?" "Enggak kok, Bu," sambil berjalan ke dalam rumah. Kemudian ibu Anton melihat Irdan. "Wah, ada Irdan. Apa kabar, Irdan?" "Sehat, Tante." "Oh iya, Tante. Ayah Antonnya kemana ya, Tante?" "Oh, ayah Anton lagi dinas ke Kalimantan." "Kamu ketumben main kesini?" "Iya nih, Tante. Iseng aja." "Ayo sini, masuk aja, jangan malu-malu." Sampainya ke dalam rumah Anton merasa khawatir jika ibunya tidak mengizinkan ia mendaki gunung. Anton terdiam, memikirkan apa yang harus dia lakukan agar ibunya mengizinkannya. Kemudian Irdan bertanya, Anton, jadi gimana nih, ibu lu kayaknya gak santai gitu ngomongnya tadi. Masa kita gak jadi pergi? Gini aja deh, kata Anton. Mobil bapak gue nganggur tuh, gue tahu kuncinya di mana. Nah, besok kita pergi naik itu aja. Terus ibu lu gimana? Tanya Irdan. Udah, pokoknya lu tunggu aja depan komplek jam 3 pagi. Ntar lu siapin aja apa yang harus dibawa. Seadanya aja, nanti gue buat tendanya. Yakin lu gak ketahuan kalau bawa mobil nanti? Tanya Irdan. Ya pasti ketahuan sih, tapi kalau nggak nekat gitu kita nggak bakalan pergi-pergi dong. Oh ya udah, kata Irdan. Anton dan Irdan pun akhirnya nekat untuk pergi ke Gunung Lawu menggunakan mobil ayahnya pada pukul 3 pagi. Irdan yang tadinya bersemangat tiba-tiba menjadi ragu dan khawatir karena ia pergi tanpa izin orang tuanya. Irdan masih terngiang-ngiang perkataan Krea di kepalanya. Mereka pergi menggunakan mobil ayah Anton dan mereka menggunakan GPS karena mereka baru pertama kali pergi ke sana. Sampainya di Gunung Lawu pada pukul 12.13. Kawasan gunung tersebut lumayan sepi. Mereka kebingungan karena terdapat 4 jalur pendakian. Kemudian
Anton menanyakan jalur mana yang paling cepat ke penjaga warung setempat. Permisi Pak, maaf mau nanya, jalur yang paling ramai dan paling cepat jalur apa ya Pak? Penjaga warung tersebut pun menjawab, oh jalur Cemoro Sewu deh, itu jalur paling ramai dan paling cepat, medannya juga tidak terlalu sulit. Sebenarnya ada 4 jalur yang lebih cepat, tapi sangat jarang lewat situ. Anton menanyakan, memang kenapa Pak? Menjaga warung tersebut menjawab, jalurnya sangat sulit dilewati deh. Oh begitu ya Pak, terima kasih Pak. Oh iya deh, kata penjaga warung. Umur kalian berapa ya? Tanya. Kata Irdan, saya 15 tahun Pak. Saya 16 Pak, emang kenapa? Tanya Anton. Penjaga warung pun menjawab, kalian baru pertama kali kesini ya? Kata Irdan, iya aku Bapak tahu. Raut wajah kalian seperti tidak yakin dan takut untuk mendaki gunung ini. Sebagai kalian tidak usah memaksakan diri kalian. Lagian juga nggak ada yang berpengalaman dari kalian berdua ini. Anton dengan nada yang sedikit tinggi membalas pernyataan penjaga warung tersebut dengan rasa kesal. Emang kenapa Pak kalau saya baru? Saya nggak ragu sama sekali. So tau banget sih jadi orang. Penjaga warung pun membalas, bukannya so tau deh, cuman ngasih tahu sarannya aja. Kalau kalian ragu mending gak usah ya. Oh iya, tolong bicaranya itu dijaga ya, karena jika kalian bicara kurang ajar seperti itu, yang marah bukan hanya saya saja, tapi Anton langsung memotong pembicaraan. Alah, lanjut aja dah, nggak usah dengerin tuh orang. Mereka pun berjalan menuju jalur tersebut tanpa mendengarkan apa yang dikatakan penjaga. Mereka menuju jalur 4. Setelah sampai di pos 1, tubuh Anton terasa lemas sedangkan Irdan tidak. Kemudian mereka melakukan perjalanan sampai pos 2. Sampainya di sana mereka bertemu seorang kakek tua yang sudah membungkuk jalannya. Lalu Anton bertanya pada kakek tersebut, permisi kek, mau nanya, pos 4 masih jauh nggak? Kakek tua tersebut hanya diam. Hah? Jawab dong kek. Lagi-lagi Anton merasa kesal dengan kakek tersebut. Kakek tersebut berkata, turun saja kalian. Bahaya, sudah 2 minggu jalur ini sepi dan baru 3 hari kemarin ada yang meninggal di pos 4. Anton pun seperti tidak peduli dengan perkataan kakek tersebut. Dan lagi-lagi ia meninggalkan kakek tersebut untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Irdan yang merasa kasihan pada kakek tersebut, ia memberikan sebagian makanannya untuk kakek tersebut. Melihat Irdan memberikan makanan, Anton langsung bertanya pada Irdan, Dan, kenapa makanan dikasih dia? Udah tahu lu bawa dikit doang. Tanya Anton. Irdan pun menjawab, udah biarin kasihan, lagian juga masih banyak. Ah lu, kata Anton. Irdan pun terdiam mendengar Anton berkata kasar seperti itu di tengah perjalanannya, dan ia merasa ingin menghentikan pendakiannya tersebut. Setelah sampai di pos 4, kabut sudah mulai menutupi gunung tersebut. Karena hari sudah sore, Anton sekilas melihat makhluk berbulu bermata merah di sampingnya. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat, tetapi ia berusaha untuk tidak memperdulikannya dan tetap ingin melakukan pendakiannya karena ia merasa tanggung jika ia berhenti di pos 3. Irdan yang sudah tak dapat berkutik lagi, ia sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan pendakiannya ke pos 4. Irdan mendengar bisikan, berhenti kalian. Bisikan tersebut membuat bulu kuduknya berdiri. Akhirnya Irdan pun memutuskan untuk turun kembali ke bawah. Anton pun ditinggalkan Irdan sendirian. Ia turun tanpa ada kesulitan sama sekali. Sementara Anton terus melanjutkan pendakiannya tanpa menyadari bahwa Irdan telah turun. Sesampainya di pos 4, hari sudah mulai gelap. Anton pun mendirikan tenda sekitar pos 4 tersebut. Anton baru sadar setelah ia telah mendirikan tenda bahwa Irdan telah meninggalkannya sendirian dari pos 3. Karena selama perjalanan Anton merasa
Irdan itu ada di belakangnya. Anton langsung spontan merasa takut dan gelisah karena hari sudah gelap dan tak ada yang menemaninya. Ia memutuskan untuk tidur sampai esok hari sehingga ia dapat turun. Anton pun berusaha untuk tidur, tapi ia mendengar bisikan di telinganya. Bisikan tersebut berupa peringatan untuk Anton agar segera turun. Turun kalian. Tetapi Anton tetap mengabaikannya. Ia berpikir bahwa lebih baik turun besok karena sekarang sudah gelap. Duh, suara apa tuh? Dalam hati Anton. Turun. Anton pun langsung merasa takut dan lemas. Paling efek capek doang ini mah, pikir Anton. Kemudian saat Anton tertidur, rambutnya seperti ada yang menariknya. Anton pun terbangun, rasa takutnya bertambah. Ia berusaha untuk menghubungi Irdan, tetapi sama sekali tidak ada sinyal. Sampai pada akhirnya, ia memberanikan diri untuk segera turun. Tetapi jalan yang ia tempuh menghilang entah kemana. Ia merasa kebingungan karena jalan yang tadi ia tempuh itu tidak terlihat sama sekali. Yang Anton lihat hanyalah hutan lebat dan gelap. Kemudian Anton melihat dengan jelas makhluk berbulu yang sebelumnya ia lihat. Makhluk tersebut berlari menuju Anton dengan mata merah dan lidah yang menjulur. Makhluk tersebut membawa Anton dengan menarik ubun-ubunnya. Anton merasa sakit yang amat pedih dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Anton pun hilang dalam gunung hutan lau. Sementara Irdan yang telah sampai di bawah mendatangi penjaga warung yang tadi dan kemudian bertanya pada penjaga warung tersebut. Irdan, permisi pak, saya yang tadi nanya. Oh kamu ada apa? Kata penjaga warung. Singkat cerita, Irdan menceritakan apa yang terjadi di atas ke penjaga warung. Penjaga warung tersebut menjawab, kan sudah saya bilang lebih baik kalian turun daripada kenapa-napa, kalian malah ngeyel sih. Iya pak, maaf, mengkeras kepala dia. Dia juga berangkat tanpa izin orang tuanya pak. Terus dia di mana? Dia masih di atas pak. Waduh, bahaya nih, kata penjaga warung. Teman kamu bisa hilang loh, kemarin saja ada yang hilang kemudian meninggal. Tepat 2 minggu yang lalu, pada hari Selasa. Cepat, kamu punya nomor telepon ibunya tidak? Kalau ada hubungi segera. Belum lama ini kasusnya sama seperti ini. Kita tunggu aja sampai besok. Jika dia belum turun juga, sebaiknya kita lapor ke pihak polisian atau tim SAR untuk melakukan pencarian. Irdan segera menghubungi orang tuanya dan orang tua Anton. Orang tua mereka segera menuju ke tempat Irdan berada untuk menunggu Anton pada esok harinya. Tetapi keesokan harinya, Anton belum juga turun. Ibu Anton segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan tim SAR untuk melakukan pencarian Anton. Irdan sangat menyesali perbuatannya karena ia pergi tanpa seizin orang tua. Dan pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang amat pahit bagi Anton, yang memang susah dilupakan sampai saat ini. Anton pun belum juga ditemukan keberadaannya. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.